Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, dan akhirnya kita semua bisa melakukan amaliyah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita selaku makhluknya. Karena saudaraku, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tak bukan, Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kaulah nu agung, kami nu agung, kata Allah, menciptakan jin dan manusia tiada lain dan tak bukan seyogianya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk senantiasa berbuat baik, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan semoga kita terjauh terbebas dari setiap perkara yang Allah cegah. Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi selebihnya dari ibadah, daripada kita capek, jenuh, karena ibadah terus kan gak mungkin gitu. Allah menyuruh kita semua, selebihnya ibadah, kita pun harus melakukan ibadah. Seperti kita berupaya, berusaha, melakukan kasab, itu juga harus menjadi nilai ibadah. Bagaimana caranya? Semua perbuatan kita itu harus menjadi nilai ibadah. Intinya niatan yang lillah. Niatan yang lillah itu seyogianya akan menjadi satu kebaikan untuk diri kita dan akan menjadi kebaikan juga untuk orang lain. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya hanya sedikit menyampaikan pesan atau pengingat bagi kita semuanya. Saudaraku, selama ini kita ini sudah salah berpikir. Semua hampir rata-rata kita selalu berpikiran tentang dunia. Dan akhirnya kita akan lupa terhadap perjalanan kita, yang mana kita akan melewati dua perjalanan lagi, dua alam lagi. Hari ini kita berada di alam dunia, besok lusa kita tidak tahu akan beralih tempat, berpindah tempat ke alam kubur. Dengan proses kematian, kita tidak tahu kapan kita mati. Karena al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba. Kita tidak tahu besok, lusa, atau kapan kematian itu datang. Maka dari itu, perjalanan kita menuju kematian, menuju kubur, itu sangatlah dekat, saudaraku. Kenapa saya katakan sangat dekat? Karena tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mempersiapkan bekal diri untuk seyogianya kita menghadap kepada Ilahi. Yang mungkin hari ini kita masih bernapas, sore kita belum tentu. Maka nikmati detik ini, menit ini, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat di kandung badan, selama napas masih ada dalam tenggorokan, marilah kita sama-sama berubah diri, berbuat untuk lebih baik, untuk senantiasa kita menjadi bekal di kemudian hari, dikala kita menghadap Ilahi Robbi. Hari ini saya pribadi, saudaraku, terkadang salah. Hanya dunia, yang sedangkan dunia itu, yang sedangkan harta itu, rizki itu, milik itu, yang sudah Allah tanggung jawab. Tapi kita seolah-olah
mengejar dunia, mengejar harta. Padahal sesungguhnya harta, dunia, Allah sudah cukupkan untuk kita. Melainkan tugas kita hanyalah untuk ibadah. Hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sering terbalik pola pikir kita. Ibadah yang diwajibkan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah itu tidak penting bagi kita. Tapi mencari dunia, yang dunia itu Allah sudah siapkan untuk kita, seolah-olah itu lebih penting dan harus kita cari setiap detik, setiap menit, setiap saat. Padahal kalau kita berbicara harta, berbicara dunia, berbicara uang, kemewahan, seperti halnya kita ini berjalan di siang hari, bagaimana caranya kita bisa menginjak kepala kita? Mau lari kemana? Mau kejar kita kemana? Untuk bisa menginjak kepala kita, bayang-bayang kepala kita itu tidak mungkin bisa. Tapi pada saatnya nanti jam 12 siang itu tiba, tanpa kita kejar, kepala kita akan bisa kita injak. Begitulah dunia. Siang kita pakai usaha, malam kita pakai usaha. Tidak ada hari yang terlewati karena kita pengen sukses, karena kita pengen kaya, Masya Allah. Tapi yang ada, kalau belum saatnya kita sukses, kalau belum saatnya kita kaya, itu semua sia-sia, saudaraku. Sampai kita lupa melakukan ibadah yang Allah perintahkan seyogianya kepada kita selaku manusia. Sedangkan kembali tadi, perjalanan kita di dunia ini bukanlah satu tujuan, melainkan kebutuhan, yang mana kita harus mempersiapkan bekal kelak kita akan menghadap Sang Ilahi. Sudah apa yang kita perbuat? Sudah mempunyai bekal apa yang kita perbuat? Masya Allah, jangankan orang lain, saya pribadi kalau berbicara ke situ, ya Allah, ya Rabb, manusia pendosa seperti saya, apa yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Ilahi nanti? Yang sedang itu akan kita sama-sama lewati. Mudah-mudahan sedikit pembicaraan saya untuk pribadi saya pribadi, dan semoga bermanfaat oleh orang lain, untuk orang lain. Seyogianya kehidupan ini harus menjadi cerminan buat kita semua, saudaraku. Yang mana al-qabru sundukul amal, kubur itu petinnya amal. Kita akan bertemu di sana dengan amal baik kita, dengan amal buruk kita. Hanya amal perbuatan yang baik yang seyogianya akan menyelamatkan kita kelak di yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua dari mulai hari ini akan berubah pemikiran, mereset pemikiran, bahwa sesungguhnya yang paling penting dan wajib harus kita kejar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan itu. Dan kita mulai berpikir dari hal ini, mengpeng kita masih diberikan napas, diberikan umur, nyawa masih ada dalam jiwa kita. Seyogianya kita mari merubah pemikiran bahwa dunia ini sementara, bahwa dunia ini sesaat, yang akan kekal abadi dan selamanya adalah kehidupan setelah kematian, yaitu di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita selaku makhluknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan tujuan saya menggurui saudara-saudara semuanya, tapi ini melainkan hanya satu tanbih, peringatan atau peringatan untuk diri pribadi saya. Seyogianya mudah-mudahan saya pribadi, keluarga saya, ibu dan bapak saya, saudara-saudara saya senantiasa mendapatkan limpahan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam persahabatan, salam persaudaraan dari saya, orang Jampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.